Garno, Kak, Kak, sini Kak. Nih, Kak, sebentar kalau semua lain. Ini kan nggak mendapat suara sini. Kakak klik ini. Kadin, ini Kadin, sama 2 sama 3. Awas ngumpetin sandra 2 3 jangan. Apa itu? Pak Wem. Bukan. Untuk kadin itu dia. Ini kakak gini tuh, gini kadin kan bisa ngumpetin di sana, itu kan ya. Ini dari ini. Nanti di sini, pada closing, ini closing ini. Ini atas yang? Iya, closing 2 jangan ya. Open ini. Sekarang masih di openingnya. Jangan semua ke papa semua pergi semua mulai.
Halo. Kalau jika bisa diminta, pindah jatuh di kamera utama dan tulis no. Kamera Adim utama toh. Tekan transition toh. Kan di layar sebelah kan ada pilihan untuk ada terlalu diminta jika bisa diminta. Tekan Kan masih buka. tekan translation toh. Iya, tekan tuh di sebelah kan. Translation toh di penama. Iya, Yo. iya Pak. Iya. Perbedaan SMA dan kuliah. Mungkin teman-teman ada yang baru masuk kuliah pertama kali dan kok offline ini aku nggak ngerti apa-apa. Nah ini coba aku jelasin sesuai dengan pengalaman. Perbedaan pertama yang paling mencolok adalah seragam. Waktu SMA kita ke sekolah harus pakai seragam yang rapi, harus ngikutin peraturan pakai sepatu hitam, kaos kaki panjang, segala macam gitulah. Di perkuliahan bajunya bebas terserah kalian, tapi itu tergantung kampus masing-masing sih. Ada yang bener-bener bebas banget, sakar karpe, ada yang bebas tapi yang penting rapi gitu. Kecuali jurusan Anda berhotelan seperti saya, tetap pakai seragam, pakai pantofel, pakai dasi, kaos kaki di atas semata kaki, rambut harus rapi, ya begitulah. Kedua, guru dan dosen itu dua pribadi yang berbeda. Kalau guru itu mungkin tidak waktu zaman-zaman SMA kali.
Shalom, damai di hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama dengan keluarga di tempat ini, keluarga Ibu Syamas Maria Tiwogoni, berkenaan dengan syukur hari ulang tahun ke-58 tahun dari Ibu Syamas. Dan kita akan beribadah bersama-sama, dan ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Juniarto Trevikando MTH. Sambil Bapak mempersiapkan diri, kita semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keluarga yang bersukacita, baiklah, ibadah syukur kita pada saat ini akan dimulaikan. Dan sebagai persiapan, mari kita menyanyi bersama-sama Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita, hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa roh-Nya, bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini, ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-58 dari Ibu Syamas Maria Tiwogoni, dan juga sukacita karena boleh memasuki masa purna tugas. Pada sore hari ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Yesus Kristus, dan dengan penghantaran kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita sampai pada saat ini, kita menyadari bahwa kita tidak pernah luput dari dosa. Apakah itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah yang telah menyertai dan menuntun kami semua, sehingga kami boleh berada dalam satu persekutuan yang mengucap syukur bersama dengan keluarga besar Tiwogoni. Hari ini Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi Ibu Syamas Maria, sehingga dia boleh menikmati usia 58 tahun dan memasuki masa purna tugas. Tuhan,
Kami sungguh menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tidak pernah luput dari dosa. Kami seringkali tidak taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami lebih suka mengikuti keinginan diri kami sendiri. Kami lalai menjalankan tanggung jawab yang Engkau sudah percayakan kepada kami masing-masing. Hidup kami tidak menjadi teladan. Apakah itu dalam perkataan, terlebih dalam perbuatan kami. Waktu, kesempatan yang Engkau berikan seringkali kami isi dengan hal-hal yang sia-sia. Bapa di surga, Engkau Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu kami mohon, ampuni hari kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Genapkanlah janji firman-Mu kepada kami, jika kami mengaku dosa. Kau adalah Allah yang setia dan adil. Kau akan mengampuni dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Tuhan, dengarkanlah doa kami, inilah kami yang datang kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita sambut menyanyi bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua Donald. anugerah-Mu yang selama-lamanya hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurah bagiku, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kami waktu dan di tengah-tengah suasana syukur keluarga besar Tiwaugoni, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan, dan kami dapat lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang bersyukur,
Marilah kita membaca Alkitab. Pembacaan kita terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1, kita membaca ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 1, ayat yang ke-38 berkata demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, lebih khusus keluarga besar, hamba Tuhan di sini, keluarga Tiwo Ugoni yang bersuka cita. Pada sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Lebih khusus di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Tiwo Ugoni. Meskipun kita saat ini sedang berada dalam pandemi COVID-19, tetapi kita semua terus dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini, saudara-saudara, adalah sebagian kisah dari seorang perawan yang bernama Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan suatu tugas pelayanan yang dipercayakan kepada dia. Saudara-saudara, kita mengetahui bagaimana cerita pemanggilan daripada Maria ketika malaikat berjumpa dengan dia, menampakkan diri dan bercakap-cakap bahwa dia oleh karena kasih karunia Allah dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi sarana karya selamat bagi manusia. Jadi Maria akan mengandung seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ketika Maria bercakap-cakap dengan malaikat, malaikat menyampaikan maksud atau pesan-pesan dari Allah, maka saudara-saudara, sebagai seorang perempuan yang biasa, tentu saudara-saudara, Maria terlintas di dalam pikirannya mengapa dia yang harus dipilih. Lagi pula saudara-saudara, statusnya waktu itu masih bertunangan dengan Yusuf. Nah, dalam status sebagai tunangan saudara-saudara, maka malaikat ini berkata bahwa dia akan mengandung. Saudara-saudara, tentu hal ini membuat Maria cemas dan khawatir. Sekaligus takut, saudara-saudara, karena nantinya dia akan diperhadapkan dengan satu konsekuensi dari apa yang akan dia lakukan atau akan dia alami nantinya. Sebab kalau dia nantinya akan mengandung, saudara-saudara, itu terjadi di saat dia belum menikah. Dan hukum atau tradisi hukum orang Yahudi, orang yang kedapatan saudara-saudara hamil di luar nikah,
maka dia akan dirajam dengan batu. Dia akan dicemooh oleh keluarganya, ya. Dan bisa saja saudara-saudara Yusuf sebagai tunangannya akan meninggalkan dia. Ini konsekuensi-konsekuensi yang terpikirkan oleh Maria kalau dia apa yang disampaikan oleh malaikat kepada dia. Nah, saudara-saudara, namun dari apa yang kita baca saudara-saudara dalam ayatnya yang ke-36 ini saudara-saudara, maka lihat bagaimana sosok daripada seorang perempuan yang bernama Maria ini saudara-saudara. Dia berkata, aku ini hanyalah hamba Tuhan, ya. Jadilah kepadaku seperti yang diungkapkan atau yang disampaikan. Saudara-saudara, perkataan Maria ini sungguh sangat dalam. Dia menyatakan atau mengungkapkan bahwa dia hanyalah seorang hamba. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekalipun saudara-saudara, dia harus berkorban. Dia harus menanggung resiko dari akibat-akibat yang sudah disebutkan tadi. Tetapi saudara-saudara, pada akhirnya kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Maria, dia terus dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan akhirnya dia boleh menjadi sarana, ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya Allah di umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian wanita pada masa itu, tentu kita bertanya, mengapa Maria yang bukankah di zaman itu mungkin ada perempuan yang lebih baik dari Maria, atau yang lebih dari segi ekonomi, mungkin dari segi pendidikan atau sebagainya, lebih bagus daripada Maria. Nah, saudara-saudara, tentu kita tidak bisa, ya, mengungkapkan, ya, alasan mengapa Allah memilih Maria. Atau yang kita tahu saudara-saudara, bahwa Allah memiliki hak sendiri untuk memilih siapa saja saudara-saudara untuk dipakai untuk sebagai sarana menyatakan karya selamat bagi umat manusia. Nah, saudara-saudara, dari apa yang kita baca ini, kita mungkin bisa berpikir bahwa inilah saudara-saudara yang mungkin menjadi alasan Allah memilih Maria. Yaitu kerendahan hatinya untuk taat melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, Maria ini adalah seorang yang rendah hati, dan karena kerendahan hatinya itu, dia taat melakukan perintah Tuhan meskipun dia diperhadapkan dengan berbagai risiko dalam kehidupannya secara pribadi. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca, ya, tokoh-tokoh Alkitab, baik itu dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, saudara-saudara, coba kita lihat orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Pada umumnya saudara-saudara, mereka lah orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan hidup di dalam ketaatan. Tuhan tidak pernah memilih orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang mementingkan diri sendiri, saudara. Tetapi Tuhan selalu memilih orang-orang yang rendah hati dan mau taat kepada perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur bersama-sama dengan keluarga besar Tiwaugoni. Kita mensyukuri segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga, lebih khusus kepada ibu yang kekasih, Ibu Syamas Maria Tiwaugoni,
yang pada hari ini, saudara-saudara, boleh menikmati usia yang ke-58 tahun. Boleh memasuki masa purna tugas. Ini satu hal yang luar biasa. Meskipun saudara-saudara, kita atau keluarga saat ini sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yaitu pandemi COVID-19, yaitu. Nah, ini tentu menjadi pergumulan kita semua. Namun pandemi ini tentu tidak mengurangi rasa syukur dan rasa sukacita kita semua, terutama keluarga. Karena biasanya kalau nyandak COVID, ini mungkin di Tampa ini sepenuh dengan orang-orang. Atau ada keluarga dari kampung mungkin ada datang, teman-teman dari kantor, belum lagi tuh anak-anak teman-teman dan semua anggota kolom lah istilahnya. Paling kurang anggota kolom boleh datang bersyukur bersama-sama mendoakan Ibu Syamas dan keluarga. Ya, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah merancang semuanya ini untuk kebaikan Ibu Syamas, ya, Ibu Syamas Maria. Nah, berkaca dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, tentu kita tidak pernah berpikir ya bagaimana kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, ya, terutama bagi Ibu Maria, Ibu Syamas. Ya, kebetulan di pembacaan ini sama dengan nama Ibu Maria, Ibu Syamas Denama. Nah, jadi Ibu Syamas tentu tidak pernah berpikir bisa ada sampai pada saat ini bisa menyelesaikan tugas sebagai seorang abdi negara, bisa menikmati usia 58 tahun, bisa berada bersama-sama dengan keluarga, dengan jemaat, boleh memberi diri dalam pekerjaan pelayanan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang telah memilih Ibu Syamas untuk menjalankan tugas pelayanan mulai dari dalam keluarga. Kemudian dipercayakan sebagai seorang abdi negara. Kemudian juga sebagai seorang pelayan khusus. Ini tugas ini tidak mudah. Sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang abdi negara, dan juga sebagai seorang pelayan khusus. Menjalankan tugas ini tidak mudah. Tetapi Ibu Syamas bisa menjalankan semua itu sampai saat ini. Tentu semua itu karena pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan memilih, menetapkan Ibu Syamas karena melihat ya kerendahan hati dan ketaatan Ibu Syamas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam keluarga, jemaat, dan dalam hidup bermasyarakat. Nah, karena itu Tuhan akan terus memakai Ibu Syamas sebagai sarana untuk menyatakan karya-karya Allah di dalam keluarga, di dalam kehidupan berjemaat maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kiranya karya-karya yang sudah dilakukan oleh Ibu Syamas, terutama ketika boleh mengabdi ya kepada negara, itu kiranya akan diingat-ingat dan menjadi berkat ya bagi masyarakat, bagi banyak orang. Dan sekarang ini masih tetap dipercayakan sebagai seorang pelayan khusus sebagai Syamas. Biarlah kita atau Ibu Syamas dapat terus menjalankan tugas itu dengan kerendahan hati, dengan penuh ketaatan, karena Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati dan taat untuk menyatakan karya-karyanya dimanapun dia pergi dan berada. Selamat berbahagia kepada Ibu Syamas Maria Tiwogoni, juga kepada keluarga, kepada Om Ewin, anak-anak, semua anggota keluarga, cucu. Kiranya apa yang menjadi harapan ke depan semua boleh terwujud karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan,
Sementara kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi bersama-sama hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar. Janganlah terkebu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan datang pada kesaksian keluarga, lebih khusus Ibu Syamas. Tetapi sebelum kita mendengarkan kesaksian, kita akan menyaksikan penyalaan lilin ya, ulang tahun yang sudah disiapkan oleh keluarga. Nah, itu saya mengundang mereka untuk berdiri dan ada di sekitar kue ulang tahun ini. Kita akan menyaksikan perayaan sukacita ini akan ditandai dengan simbol menyalakan lilin ulang tahun yang sudah disiapkan ya. Saudara, silakan Ibu Syamas memasang lilin angka 58. Sukacita yang besar boleh dialami Ibu Syamas, 58 tahun, luar biasa. Sampai saat ini kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Nah, lilin sudah dinyalakan. Nah, ini adalah simbol bahwa Tuhan Yesus telah menerangi perjalanan kehidupan Ibu Syamas selama 58 tahun. Dan Tuhan yang akan menerangi Ibu Syamas dalam perjalanan tahun usia yang baru ini bahkan akan sama seperti lilin menjadi terang, menjadi berkat di dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Sekarang kita akan menyaksikan ya, lilin akan dimatikan ya. Dimatikan ya. Kita hitung dari angka 3. 3, 2, 1. Iya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekarang tiap anggota keluarga akan memberikan ungkapan selamat kepada Ibu Syamas ya. Dan mari kita menyanyi panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Syamas dan akan ditutup dengan pujian ya dari seluruh anggota keluarga. Silakan Ibu Syamas. Terima
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama tentunya saya mengucap syukur, banyak terima kasih kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu baik, akan teramat baik dalam kehidupan kami keluarga, khususnya bagi pribadi saya, di mana sampai saat ini saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Saya boleh bersama-sama dengan anak-anak, cucu, beserta dengan suami. Saya sungguh bersyukur juga karena sampai saat ini saya boleh tiba di usia yang ke-58, di mana dalam perjalanan hidup ada banyak yang saya alami, baik itu dalam susah maupun senang. Dan saya sangat bersyukur karena di usia 58 ini, mulai dari kecil saya tahu sampai saat ini saya selalu dalam keadaan yang sehat, kalaupun ada sakit tapi tidak pernah pendeta mau masuk rumah sakit. Kita sangat-sangat bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Dan di dalam pekerjaan juga, selama saya mulai dari masuk kerja sampai sudah hampir selesai ini, saya boleh melaksanakan semua itu, dan saya percaya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena terus terang pendeta, waktu tugas saya di tempat kerja saya juga agak berat karena pegang-pegang doi itu. Orang setahu kalau orang pegang doi banyak ujian, tapi puji Tuhan sampai saat ini saya boleh melewati semua itu. Dan saya sangat bersyukur juga di dalam pelayanan. Sudah 2 periode saya boleh bersama-sama dengan Jemaat Kolom 9 bersama dengan Penatua. Saya bersyukur karena saya boleh bersama-sama dengan jemaat yang boleh bekerja sama, sehingga setiap program kegiatan yang ada di kolom semua boleh terlaksana. Itu semua atas kerjasama yang baik dari jemaat, bahkan selalu menopang kami sebagai pelayan khusus. Dan saya sangat bersyukur juga karena terus terang rupa tadi pendeta khotbah kalau Maria, tapi kalau Maria saya waktu di pemilihan Pelsus, terus terang pendeta, kita tidak sangka kalau kita mau jadi semas, tapi kita percaya, kita berdoa kalau Tuhan yang pilih, Tuhan jangan semalu pak kita. Karena jujur, waktu orang pembagian kolom, orang kasih untuk kolom paling, mau bilang apa kan waktu dan mekarkan, kita rasa berat pertama, karena waktu orang kolom pertama, itu di kolom 8, itu target pembangunan gereja, soklar nyendak lunas, nyendak dan sampai. Sedep waktu, sedep hari semua bisa baru ngana berapa. Jadi kita berat begitu. Tapi puji Tuhan setelah berjalan semua boleh teratasi, dan puji Tuhan sampai saat ini semua boleh berjalan dengan baik. Dan
Saya juga bersyukur karena di umur 58 tahun saya sudah mempunyai cucu dan anak-anak yang boleh memberikan saya selalu ada memberikan semangat dalam di saat-saat saya sedang ada dalam kebimbangan. Selalu ada yang satu bilang begini, semangat kok mama, mesti begini, mesti begitu. Jadi puji Tuhan, saya sangat bersyukur punya anak bahkan suami yang mengasihi dan menyayangi saya. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kami akan membawakan puji-pujian. Dari semula takkan tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua amat baik. Kau jadikan milikku berarti. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa di surga, bersama dengan keluarga hamba-Mu di sini, keluarga besar Tiwogoni. Kami menaikkan syukur karena Engkau boleh melawat kami dalam persekutuan ibadah saat ini. Di dalamnya kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, kami boleh belajar firman Tuhan. Kami diingatkan agar kami selalu memiliki kerendahan hati untuk mau hidup di dalam ketaatan pada perintah-perintah-Mu Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur bersama keluarga, lebih khusus bersama dengan Ibu Syamas Maria Goni yang Tuhan perkenankan hari ini boleh menikmati usia 58 tahun dan waktu bagi dia untuk memasuki masa purna tugas. Kami bersyukur Tuhan karena selama 58 tahun Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu Syamas menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Demikian juga Tuhan, selama tahun-tahun pengabdian sebagai seorang abdi negara, Tuhan juga yang telah memberkati dia dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, sehingga dia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab
seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena lewat Ibu Syamas karya-karyamu boleh dirasakan oleh masyarakat, dan biarlah itu akan menjadi berkat bagi masyarakat. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami pun menyerahkan perjalanan kehidupan Ibu Syamas Maria Tiwogoni di usia yang baru ini. Tuhan jaga dan lindungi dia, beri dia semangat, beri dia hikmat, beri dia kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan khusus, apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan, Tuhan selalu menyertai dan memberkati dia. Tuhan, kami pun berdoa untuk setiap harapan, setiap kerinduan dari Ibu Syamas. Tuhan yang akan menyertai dan menuntun dia. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan keluarga besar Tiwogoni bersama-sama dengan Bapak Erwin dalam tugas dan tanggung jawab. Demikian juga dengan anak-anak, dengan cucu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau berkati mereka dalam setiap rencana, setiap harapan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, pakailah keluarga ini menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi berkat di mana saja mereka pergi dan berada. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati kami semua, boleh hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Tuhan tetap menyertai dan menuntun mereka semua. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur boleh memberi persembahan. Berkenan Tuhan menerima persembahan kami agar dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Dan sebentar setelah acara ibadah di tempat ini selesai, kami akan melanjutkan aktivitas dan pelayanan kami. Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Jikalau sebentar keluarga hendak menjamu kami dengan makanan dan minuman yang disiapkan, layakkanlah tubuh kami menerima berkat-Mu ini Tuhan, agar memberi kekuatan bagi tubuh kami yang lemah, terutama iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita berdiri, kita tutup ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan penghantaran kuasa Roh Kudus menyertai memberkati perjalanan kehidupan Ibu Syamas Maria Tiwogoni di usia yang baru dan juga dalam memasuki masa purna tugas. Memberkati keluarga besar Tiwogoni, memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Demikianlah ibadah telah selesai. Kami kembalikan kepada pengatur acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Juniarto Traifikando MTH yang boleh menjadi saluran berkat kita pada sore hari ini. Biarlah firman yang boleh kita dengarkan bersama boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga, terlebih di dalam pelayanan. Dan saat ini izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada yang pertama mewakili UPK Bipra Kolom 9 dalam hal ini yang karena yang berhari ulang tahun kaum ibu. Saya berikan kesempatan kepada UPK Wanita Kaum Ibu untuk boleh memberikan ucapan ulang tahun kepada Ibu Syamas. Disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili ibu-ibu yang berada di kolom 9 menyampaikan banyak selamat kepada Ibu Syamas. Selamat bertambah usia, biar kiranya di usia yang baru Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati, memberikan selalu kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Sekali lagi kami menyampaikan banyak selamat. Tuhan Yesus memberkati Ibu Syamas bersama dengan keluarga besar Tiwogoni. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Penatua Roni Sumendap yang mewakili jemaat yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing untuk boleh memberikan ucapan selamat bagi Ibu Syamas. Disilahkan. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan karena hari ini kita boleh bersyukur karena anugerah berkat Tuhan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita semua masih ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan bersyukur di Jemaat Kolom 9 dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini Jemaat Kolom 9 bersyukur karena pelayan khusus di Kolom 9, Ibu Syamas Maria Tiwogoni, hari ini boleh dianugerahkan Tuhan ketambahan usia genap 58 tahun. Mewakili seluruh jemaat Kolom 9, teman, sahabat, pelayan di Kolom 9, Penatua UPK Bipra menyampaikan banyak selamat buat Ibu Syamas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan Ibu Syamas dalam tugas dan dalam pelayanan di Jemaat Kolom 9 secara khusus dan di Jemaat Umum Kalvari ataupun di mana Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Ibu Syamas melayani buat umat Tuhan. Dan sekali lagi banyak selamat juga kepada Ibu Syamas yang tahun ini memasuki masa purna
atau persiapan pensiun. Dan bersyukur karena sampai saat ini di usia 58 dan bilang saya masih dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Banyak selamat buat keluarga besar, keluarga pelayan di tempat ini, keluarga besar Tiwogoni, anak-anak dan cucu. Selaku pelayan khusus juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Juniarto Trifikando Master Teologia yang melayani Jemaat Kolom 9, khususnya juga buat keluarga pelayan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Juniarto Trifikando Master Teologia dalam tugas dan dalam pelayanan dan tentunya dalam kehidupan keluarga Ganda Ulumen. Terima kasih buat MC pada sore hari ini, MC Elis. Tuhan Yesus memberkati MC Elis dalam kehidupan sebagai pelayan juga di Kolom 9 dan di Jemaat Ulumen Kalvari. Tentunya dalam kehidupan keluarga Laloan Sualang. Terima kasih buat teman-teman pelayan yang boleh bersama-sama UPK, Kordi Bapak, Ketua Panitia HRG, UPK WKI, Pemuda Remaja, walaupun anaknya anak mantu tapi UPK, selaku UPK, jadi terima kasih. Dan tentunya terima kasih buat kehadiran juga Pendeta Nelly Tumbilaka Koso Sarjana Teologia yang bersama-sama dalam ibadah syukur sore hari ini. Akhirnya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati. Terima kasih buat Bapak Penatua atas penyampaiannya. Dan saat ini saya berikan kesempatan kepada keluarga untuk boleh memberikan ucapan terima kasih. Barangkali bisa diwakili oleh Bapak, karena Ibu kata lagi mempersiapkan sesuatu. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Pertama-tama tentunya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan mengucap syukur karena berkat kasih dan karunia-Nya atau karena kasih dan karunia-Nya sehingga Ibu Siamas atau istri saya Maria Goni boleh ketambahan usia 1 tahun lagi sehingga membilang usia ke-58. Tentunya itu bukan kuat dan gagahnya, tapi itu karena berkat Tuhan kepada istri saya. Dan memang betul dia bilang tadi selama 58 tahun dan 34 tahun terima rumah tangga dia tidak pernah sakit. Itu Kementerian Pejagot dia tidak pernah sakit. Tapi bukan itu kita bilang tadi bukan karena kuat dan gagahnya, tapi itu kalau flu kata dia markel masuk bisul pelakada apa nak pernah. Jadi puji Tuhan selama orang berumah tangga cuma kita tuh masuk rumah sakit. Dan atas nama keluarga juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atau tim pelayanan Kolom 9, terutama juga Pak Pendeta Trevi yang sudah memimpin ibadat pada sore hari ini. Kami atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih. Kiranya Bapak Pendeta boleh dipakai oleh Tuhan lagi, lebih heran lagi, dan kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Dan kepada Ibu Pendeta Nelly yang sudah turut hadir di dalam acara ibadat ini, walaupun hanya beberapa orang karena mengingat situasi dan kondisi pandemi, jaga jarak tuh karena protokol sekarang ini virus. Jadi kami keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua yang sudah 2 periode mendampingi istri saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, amat terlebih iman percaya Bapak Penatua, dan keluarga saya dipakai lebih heran lagi
Jadi atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih juga Bapak Koordinator PKB, Pak Frans, Ibu Mevi, Ibu Ailing, dan Elis yang sudah menjadi pembawa acara kita pada sore hari ini. Sudah tadi. Atas nama keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan tunggu sebentar karena sudah biasa di kolom 9. Ada berkat Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Turun tambah imun sama-sama. Sabantar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kaum keluarga yang boleh menyambut kami, pendeta dan tim pelayanan kolom 9. Kiranya Tuhan Yesus membalas berkat bagi keluarga Bapak Erwin Tiwow dan keluarga besar yang ada. Dan ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nak sekolah minggu itu.